Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah rangka hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode Karombasan Danau Tanah Weru pada hari Kamis 1 Oktober 2020 pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Tentunya pertama-tama kita harus memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah kehidupan yang sudah boleh kita rasakan sampai saat ini. Teristimewa juga pada saat ini juga Tuhan membimbing, menuntun kita semua untuk boleh mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bu Pendeta Mary Lasut Polakitan Sarjana Teologi. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu untuk memimpin ibadah pada saat ini. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita memulaikan ibadah ini. Diundang kita berdiri. Marilah saudara-saudara kita mengagungkan kebesaran Tuhan bagi kita dalam memaknai panggilan iman untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Saat ini kita akan mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua dalam persekutuan dan pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dan damai dari Tuhan Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Dan bagi saudara juga. Amin.
Jemaat disilakan duduk. Waktu terus bergulir sehingga hari ini kita bersyukur merayakan hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Saat ini bersama-sama kita melihat bentangan luas samudra pelayanan. Sambil bersyukur, berucap, besar dan ajaib karyamu, ya Tuhan Allah. Kita percaya bahwa selama 86 tahun, Gereja Masehi Injili di Minahasa selalu menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memakai kita semua sebagai orang-orang yang dikehendakinya untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam dunia ini yang sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Atas pimpinan Roh Kudus, Gereja Masehi Injili di Minahasa menjadi persekutuan yang menyatukan orang-orang dari kepelbagaian latar belakang kehidupan, menjadi satu dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Sungguh semangat persekutuan dalam kasih Tuhan terus mewarnai jemaat ini dalam berkarya di tengah bangsa dan negara, bahkan dunia, termasuk juga gereja kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan dalam Roh-Nya yang kudus memimpin Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk bertumbuh dan berkembang serta memberi buah. Terpujilah nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur nyanyilah puji Tuhan, bermazmur nyanyikan haleluya, berkat dan kemurahan Tuhan setahun telah bertambah umurnya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, bersorak bermazmur puji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, sering kita berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan. Terkadang kita menjadi lemah dalam iman dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saat ini dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang mengaku dosa di hadapannya. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, Engkaulah yang telah memberkati Gereja Masehi Injili di Minahasa. Terima kasih atas karunia dan kemampuan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat melanjutkan tugas-tugas pelayanan, melampaui pergumulan gereja. Walaupun kami akui setiap pribadi maupun selaku persekutuan, bahkan sebagai lembaga, Engkau mendapati sering kami belum maksimal menggembalakan domba. Dan sebagai domba terkadang kami masih mencari rumput yang lebih hijau lagi. Mudah tersesat. Saat ini, ya Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Kami mau berdamai dengan Engkau.
untuk terus memikul tanggung jawab pekerjaan pelayanan ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 di ayat 16 yang tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan, inilah kami jemaat-Mu yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Maka tuntunlah kami dengan kuasa-Mu. Berikanlah hati yang faham untuk mendalami firman-Mu. Karena itu, kami siap dibekali oleh firman-Mu, maka bersabdalah, ya Tuhan Allah. Amin. Galatia di pasal 2, di ayat 1 sampai di ayat 10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga.
Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai gereja diutus oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja, agar mewartakan Injil, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, berangkat dari firman ini, kita warga Gemim dalam suasana sukacita merayakan hari ulang tahun ke-86 Gemim bersinode. Pelaksanaan ini tentu punya tujuan dan makna, di mana amanat agung ini untuk kepentingan secara universal. Jadi gereja yang diberi tanggung jawab, mandat, gereja yang diberi amanat agung adalah untuk mengabarkan Injil. Saudara-saudara, dalam Alkitab hanya ada satu Injil, tetapi ditulis oleh banyak orang dengan cara menulis, cara melihat, konteks dan wawasan yang berbeda. Akibatnya,
seringkali terjadi perbedaan persepsi dan interpretasi, dan pertentangan atau keretakan yang tidak bisa dihindarkan. Rupanya, keretakan dan pertentangan dalam gejala-gejala kita bukan barang baru. Kenyataan ini sudah dimulai sejak zaman Alkitab. Perbedaan teologi antara kelompok Yerusalem dan Paulus begitu jelas kita baca di dalam kitab suci. Bahkan di Korintus masing-masing kelompok mempunyai tokoh idola. Ada yang menganggap, oh kami ini adalah kelompok Kefas, kami Apolos, dan lain sebagainya. Sehingga tubuh Kristus yang esa itu dicabik-cabik. Saudara-saudara, Injil adalah kabar baik. Oleh karena itu pertentangan adalah sebuah realitas yang sangat bertentangan dengan esensi Injil itu sendiri. Kalau seandainya Injil membawa keretakan dan pertentangan, maka perlu diuji kembali apakah itu Injil yang sebenarnya. Oleh sebab itu dalam teks ini ditemukan upaya Paulus untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Membangun jembatan antara dua kubu yang berbeda pandangan. Tentu upaya ini tidak mudah. Tidak jarang ditemukan, banyak kendala. Namun demikian dalam Injil yang benar, ada kekuatan untuk mempersatukan dan mempersekutukan. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh Paulus, Barnabas, dan Titus adalah upaya yang harus terus-menerus berlangsung dalam gereja kita. Saudara-saudara, Paulus berbicara atas dasar pengalaman pribadinya. Baginya, membangun kembali struktur hukum Taurat sama saja membunuh diri secara rohani. Seperti isi hukum Taurat itu mengharuskan orang harus disunat. Kalau tidak sunat, dia tidak akan selamat. Paulus katakan bahwa ia telah mati oleh dan untuk hukum Taurat, agar dapat hidup untuk Allah. Maksudnya, ia telah mematuhi hukum dengan ketekunan yang tinggi dan didorong oleh hati yang membara. Ia telah berusaha keras untuk membenarkan diri di hadapan Allah melalui cara hidup penuh kepatuhan terhadap hukum Taurat itu. Namun ia melihat bahwa cara hidup seperti itu tidak membawa hasil apa-apa, kecuali perasaan bahwa dirinya tetap tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Saudara-saudara, hukum Tuhan bukan tangga untuk memperoleh keselamatan. Tetapi pola kehidupan umat yang telah merasakan penyelamatan Allah, maka mereka harus meresponi dengan kepatuhan dan ketaatan. Saudara-saudara, begitu besar pengalaman yang dialami Paulus, sehingga satu-satunya cara yang dipakainya untuk menjelaskan hal itu adalah menyatakan bahwa dirinya yang lama telah disalibkan bersama Kristus dan kini telah mati. Sedangkan kuasa yang kini hidup di dalam dirinya ialah kuasa Kristus semata-mata. Jemaat Tuhan, hidup yang sedemikian ini hanya akan diperoleh melalui penyerahan diri dalam kasih karunia Allah, sebagaimana telah dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada manusia. Ayat 9 kita lihat,
Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, Barnabas berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk mengaminkan dan mengimani karunia Allah itu. Itulah tugas dan panggilan setiap orang beriman. Sebab hidup bagi Allah berarti juga bersaksi tentang perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Kita memang diutus keluar untuk bersaksi melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Mengajar orang lain dan mengantar mereka penuh kasih mesra untuk datang kepada Yesus Kristus. Kita harus menjadi utusan Injil yang tidak akan pernah menyerah dalam hal ini. Sebab apa saudara? Karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan tenaga dan kuasanya dalam tugas mewartakan Injil dalam dunia. Namun saudara-saudara, ketika pertentangan dan keretakan telah menjadi jatah tetap di dalam gereja, maka sebenarnya kita sedang melecehkan Injil atau kabar baik yang kita beritakan itu. Atau ketika dogma mencabik-cabik gereja dengan alasan mengabdi kepada kebenaran, kita mempertahankan perpisahan, maka sebenarnya kita meragukan Injil yang mempersatukan dan menjembatani perbedaan. Untuk itu saudara-saudara, kita perlu merenungkan kekuatan dan peranan Injil yang selalu berupaya membuka pintu komunikasi dan tidak pernah menutup pintu pengertian. Injil selalu membuka lebar kemungkinan untuk persahabatan dan persaudaraan. Memampukan orang untuk saling berjabat tangan dan memberikan kepercayaan. Bukan sebaliknya, melanggengkan tembok kecurigaan dan iri hati. Atau Injil selalu berupaya untuk membangun jembatan dan bukan mendirikan tembok-tembok yang kokoh. Itulah yang harus dibuat dan dijabarkan oleh gereja-gereja kita. Sebagai contoh bagi dunia yang selalu retak ini. Bahwa Injil Tuhan itulah yang memimpin kita untuk bersaksi dengan segala kekuatan dan kesempatan yang Tuhan sediakan kepada kita. Sehingga gereja Masih Injili di Minahasa yang merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia yang beraliran Calvinisme, Gemim keluar dipisahkan dari gereja induknya Indisi Kerek, gereja negara. Dan pada tanggal 30 September 1934 Gemim dinyatakan sebagai gereja mandiri. Gemim dinyatakan sebagai gereja yang berdiri sendiri dalam persekutuan dengan Gereja Protestan Indonesia atau GPI. Dan tanggal inilah, tanggal 30 September diperingati sebagai hari jadinya Gemim. Dan Jemaat Zaitun merayakan di malam ini sekaligus juga dengan ibadah kolom pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Gemim bersinode, asal bahasa Yunani ada kata sin dan todos, yang artinya berjalan bersama. Saudara-saudara, kita juga sedang memeriksa, mengevaluasi apakah kita telah berjalan bersama dan bersama berjalan. Bersama, berjalan bersama
membutuhkan pengertian, pengorbanan diri, saling memperhatikan, saling mempedulikan, dan sebagai jemaat kita tidak dapat berjalan sendiri, sebab kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, karena itu jemaat Tuhan, perjalanan gereja Tuhan ini tidak lepas dari apa yang namanya tantangan dan pergumulan yang mengancam keutuhan gereja, seperti bagaimana menghadapi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tentu mengajak kita semua untuk bagaimana kita menjaga kesehatan. Bahkan sekarang ini kesehatan itu sebagai investasi. Tetapi syukur kepada Tuhan, menjadi kegembiraan bagi kita bila mana dengan hikmat Tuhan kita pun senantiasa memperoleh jalan keluar. Walaupun ada banyak keanekaragaman, tetapi segala pertentangan dan persaingan ditiadakan karena kasih karunia Roh Kudus. Selaku jemaat, hendaklah kita berakar di dalam Tuhan. Ini berarti bertumbuh ke dalam. Pohon boleh bertumbuh ke atas, saudara. Tetapi akar mesti kuat dalam hal ini. Kalau tidak, maka pohon itu akan tumbang. Di mana akar kita, saudara-saudara? Akar kita harus pada Kristus. Hanya dengan itu kita dapat bertahan. Sekalipun hebatnya kita, hebatnya saudara-saudara, tetapi Allah dengan kuasanya lebih hebat untuk menuntun dan mengatur hidup kita bergereja. Dan karena itu, selamat kita merayakan hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Amin. Jemaat Tuhan, persembahan sebagai ungkapan syukur kita, maka sambil mengingat bahwa pemberian kita akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia, marilah kita memberikan persembahan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bersama seluruh warga Gemim yang tersebar luas di 125 wilayah, 900 sekian jemaat,
jemaat merayakan hari ulang tahun yang ke-86 Gemim bersinode secara sinodal pada tanggal 30 September di hari Rabu. Bersama-sama untuk menghayati bagaimana perjalanan gereja yang boleh tetap ada karena Gemim adalah milik Tuhan. Dan bersama Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru, kami merayakannya di hari ini, sekaligus juga ibadah kolom. Kami bersyukur sebagai gereja, tapi juga sebagai pribadi yang percaya kepadamu. Secara mandiri, sejak tahun 1934 lalu, keluar dari gereja negara, Gemim boleh melaksanakan tritugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani, dan menyatakan sifat-sifat gereja yang adalah kudus, am, dan rasuli. Sebagai jemaat yang adalah tubuh Kristus, telah dimampukan oleh Kristus sebagai kepala jemaat, walaupun ada banyak keanekaragaman, tetapi segala pertentangan dan persaingan ditiadakan karena karunia Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap karya gerejamu di tengah dunia ini, dengan belajar dari kepala gereja sebagai persekutuan iman. Kami terpanggil untuk membagi-bagikan karya keselamatan kepada semua orang melalui pemberitaan Injil dalam berbagai bentuk seperti ibadah di saat ini, bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab menurut profesi yang adalah karunia pemberian Tuhan. Bahkan ketika pun sebagai gereja kami dipanggil untuk bersaksi, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sebab gereja adalah persekutuan pelayanan kasih. Kami juga bersyukur sebagai orang percaya yang telah diberi kuasa dan karunia tersendiri untuk dipakai bersama, karena kami boleh bersinode, berjalan bersama, dan bersama berjalan. Karena Tuhan, kami terus menikmati segala kasih karunia yang sempurna. Dan secara terorganisir, di bawah koordinasi para pelayan khusus, Syamas Penatua, guru agama, pendeta, ada kerjasama, kerja keras bersama kostor pegawai gereja, maka gereja, jemaat, boleh sampai pada kesaksian iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Dengan begitu, selaku gereja kami bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran sesat, tetapi mampu bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan sebagai jemaat Tuhan, kami diikat erat dalam semangat kesatuan, kebersamaan, dengan tekad saling membangun, mengingatkan, dan meneguhkan iman. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena dalam berbagai hal kami boleh ada di malam ini. Dan dalam perayaan hari ulang tahun ke-86 Gemim bersinode, ini menjadi tanda betapa kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pribadi dan keluarga, Bapak Ibu pemuda, remaja, anak-anak, dan para lansia, dinyatakan untuk hadir dan terus mengalami kasih karunia-Mu. Maka diberkatilah kami ya Tuhan. Kami sadar berbagai pergumulan sedang menghadang gereja-Mu, tetapi kami tetap optimis
Dan karena itu kami membawa segala ucapan syukur, mensyukuri segala berkat dan peristiwa melalui bentuk-bentuk persembahan yang kami nyatakan di saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pula di sukacita Gemim bersinode ini. Di tengah kehadiran gereja-Mu, kami mau bergumul dengan saudara-saudara kami. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit, pun yang masih rawat jalan dan berada di rumah masing-masing. Di masa pemulihan, demikian juga mereka-mereka yang sedang isolasi mandiri. Para pasien COVID-19, para tenaga-tenaga kesehatan, diberikanlah kesehatan ekstra. Tuhan menolong mereka, terus memberkati upaya-upaya pengobatan dan perawatan dari para medis bersama-sama dengan juga keluarga mereka. Mampukan kami ya Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan, kami mengambil peran untuk tidak meremehkan aturan himbauan pemerintah dan gereja, supaya dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi, kami tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati para orang tua, tetapi juga saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, para lansia. Biarlah sukacita kami akan membawa kehidupan makin berarti dalam menjalani dan menekuni berbagai hal, studi, pekerjaan, usaha yang sedang mereka lakukan. Maka diberkatilah kami jemaat-Mu dalam kehidupan gereja di tengah kemajemukan berbangsa dan bernegara. Demikian untuk para penyelenggara pemerintahan, apalagi di situasi pandemi yang terancam resesi. Ya Tuhan, sudilah Engkau membuat kami untuk boleh melewati masa-masa sulit ini. Maka diberkati juga setiap gerak pelayanan, para pelayan khusus, Komisi BIPRA, UPK di kolom 1 sampai 22, tim doa, komisi-komisi kerja, panitia hari-hari raya gerejawi, perangkat pelayanan, multimedia yang ada, bersama-sama dengan tim, kami memohonkan kepadamu Tuhan, semuanya diberkati dalam menunaikan tugas pelayanan. Ada sukacita melayani sebagai bagian dari panggilan iman yang terus berbuah untuk menjadi berkat. Dan karena itu ya Tuhan, inilah apa yang menjadi permohonan kami. Sambut dan dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk bersama menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Tuhan telah memelihara dan menuntun saudara-saudara dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Di hari perayaan ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode ini, adakah tekad untuk mengembangkan pekabaran Injil dan keinginan untuk menjadi jemaat yang berkembang, untuk memajukan gereja Tuhan, gereja Masehi, Injili,
di Minahasa. Inilah kami, hamba-hamba-Mu, ya Tuhan. Berilah kami hikmat dan kemampuan untuk mewujudkan tekad kami menjadi jemaat yang semakin dewasa dalam misioner. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah dan selamat kita merayakan hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode.